Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat pagi semuanya anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Di awal pertemuan ini alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mulai dari nama saya Wildan Ramdhani Kurnia, SPD. Saya tinggal di perumahan Lebakwangi Asri, Kecamatan Arjasari. Kebetulan di SMA Handayani 1 Pamengpeuk ini saya dipercaya untuk mengajar mahafal geografi kelas 11. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini kita antara tenaga pendidik dan siswa menjadi relationship atau kerjasama yang baik satu sama lain. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi yang isinya tentang kondisi geografi wilayah di Indonesia. Kalau kalian di rumah ada atlas, silakan kalian buka atlas kalian, ya. Perhatikan peta dunia yang ada. Coba kalian jelaskan letak wilayah Indonesia secara geografis. Oke. Dapatkah kalian menemukan keistimewaan wilayah Indonesia tersebut berdasarkan letak geografisnya? Coba, silakan telah terlebih dahulu. Cari. Nah, oke. Saya perjelas. Letak geografis Indonesia. Letak wilayah Indonesia ini dapat kita lihat dari berbagai segi. Di antaranya ada satu letak astronomis, letak geologis, ya. Kita satu persatu dulu untuk mengupas materi ini, mulai dari letak geografisnya. Nah, letak geografis ini adalah kalian perlu ketahui dulu atau kalau kalian perlu pahami dulu apa sih letak geografis. Letak geografis suatu wilayah atau suatu negara yang dilihat berdasarkan garis bujur meridian dan garis lintang paralel di bumi, begitu. Jadi intinya letak astronomis ini dibagi menjadi dua. Satu, perlu kalian ketahui bahwa letak astronomis ini dibagi menjadi dua, yaitu satu garis bujur dan dua garis lintang. Apa sih yang dimaksud dengan garis bujur ini? Kita pahami ya, bahwa garis bujur ini adalah garis hayal yang ditarik dari kutub ke selatan bumi. Gitu. Jadi panjangnya setengah lingkaran atau boleh dibilang 180 derajat Celcius. Oh maaf, nggak pakai Celsius. 180 derajat. Nah, lebih dalam lagi bahwa jarak antara bujur yang satu dengan bujur yang lain adalah 15 derajat. Bujur cos 0 derajat dimulai dari kota Greenwich di utara London. Ke arah barat 180 derajat bumi barat
dan ke arah timur 180 derajat bumi timur. Nah, penetapan itu disetujui oleh atau di kota Washington tahun 184 sebagai penghormatan terhadap Inggris. Nah, kenapa? Karena negara Inggris ini adalah penguasa lautan, gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu penjelasan tentang garis lintang. Apa sih yang dimaksud dengan garis lintang ini? Mungkin kalian pun sudah tidak asing lagi yang sering mendengar atau bahkan guru-guru kalian sebelumnya di SMP atau di SMA kelas 10 pernah menyampaikan materi ini. Nah, sekarang kita lebih masuk ke dalam. Kalian kan taunya garis lintang aja atau garis bujur aja. Nah, sekarang kita kupas lebih dalam. Apa sih yang dimaksud dengan garis bujur dan garis lintang? Kalau garis bujur kan sudah tadi saya sampaikan. Sekarang garis lintangnya, apa sih yang dimaksud dengan garis lintang? Nah, garis lintang ini adalah garis hayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Ya, panjangnya satu lingkaran penuh atau boleh dibilang 360 derajat tegak lurus terhadap garis meridian dan jaraknya bervariatif atau bervariasi. Seperti itu penjelasan tentang letak astronomis. Letak astronomis itu dibagi menjadi dua, yaitu garis bujur dan garis lintang. Nah, berdasarkan hal tersebut, wilayah Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 bintang timur dan 140 bujur timur. Letak garis lintang ini mengakibatkan perbedaan zona iklim matahari yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Nah, letak 6 derajat lintang utara ini dan 11 derajat lintang selatan mengakibatkan Indonesia beriklim tropis atau bisa dibilang kalau di dalam ilmu geografi itu Indonesia beriklim atau iklim tropis ini adalah iklim tipe A. Seperti itu. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, 1. Temperaturnya tinggi, yaitu 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Panas ya? Ya. Yang kedua, rata-rata curah hujan tinggi yaitu sampai 2000 mm per tahun. Seperti itu. Nah, sering terjadi juga hujan genital. Apa hujan genital? Adalah hujan genital itu hujan hanya di daerah-daerah tertentu saja. Seperti itu. Nah, pelapukan batuan-batuan juga lebih cepat karena apa? Iklimnya tropis atau lembab. Terdapat juga berbagai vegetasi tumbuhan dan jenis-jenis hewan. Jadi memang di Indonesia itu sangat boleh dibilang bahwa Indonesia itu kaya ya akan sumber daya alam karena alamnya memang mumpuni. Contoh, di Indonesia itu udaranya sejuk, menanam tanaman apapun bisa tumbuh dengan baik karena tanahnya subur gitu. Hasil dari pelapukan tektonik itu ya. Nah, letak garis bujur kita lebih perjelas bahwa letak garis bujur ini mengakibatkan perbedaan waktu. Jadi letak Indonesia 95 bintang timur dan 141 bintang timur, maka panjang barat ke timur itu adalah 46 derajat. Jika dibagi 15 derajat menghasilkan 3 daerah waktu, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan
Wita ya. Atau waktu Indonesia Tengah. Nah, yang kedua adalah letak geologisnya. Letak geologis itu apa sih? Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa letak geologis itu letak suatu daerah yang terlihat berdasarkan susunan atau struktur batuan atau tumbuhan. Anda pernah main ke geologi, ke museum geologi yang di Bandung itu, maka mungkin segitu dulu yang saya dapat sampaikan. Nanti kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.